Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Apa kabarnya hari ini anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Udah pada sarapan belum tadi pagi? Udah ya, alhamdulillah. Sarapannya pakai apa? Iya, sarapannya macam-macam ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran anak bapak semuanya. Pada pagi hari ini bapak mau ngecek dulu mau ngecek anak bapak ini pada hadir semua apa enggak ya. Mana absennya tadi? Kok lupa? Ya, adakah teman kita yang tidak masuk hari ini anakku? Ada ya? Oh, siapa kira-kira yang nggak masuk ya? Oh iya. Kemana katanya? Sakit ya? Oh iya, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ananda diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas kembali dan bergabung belajar bersama kita. Oke, pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Ananda ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, amin ya Allah. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini mendapat manfaat dan mendapat berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menambah kesemangatan kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dipimpin oleh teman kamu. Ya, kepadanya Bapak Arab ke depan. Oke, kepada anak bapak semuanya agar berdiri. Ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Silakan duduk kembali. Kepada anak bapak semuanya,
Kita masuk ke berikutnya supaya suasana menjadi kembali kondusif. Kita melakukan ice breaking. Ice breaking yang pertama yaitu tepuk cinta, ya, tepuk cinta. Udah bisa ya anakku ya? Sobat sudah belajar. Oke. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan. Oke. Tepuk cinta. Oke, silakan semuanya berdiri nak, biar suasana menjadi enak dan kondusif. Pakai kacamatanya taruh aja. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta cinta besar, cinta kamu, ya, cinta kamu. Kenapa harus cinta ya? Artinya cinta itu sebetulnya bukan antara seseorang laki-laki dengan perempuan. Jadi cinta itu bersifat universal, ya. Universal itu di sini kita sesama makhluk hidup ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa itu diwajibkan kita harus saling menyayangi. Ya, nah Bapak semuanya, oke? Kayaknya masih lesu lagi ya. Sekali lagi dong, sekali lagi ya. Tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, Cinta. besar, Cinta. Wih, cinta kamu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, ya. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kita sudah belajar yang namanya ilmu ekonomi, itu ya. Ada yang tahu nggak ilmu ekonomi itu apa sih? Dimas, ada tahu ilmu ekonomi apa? Ilmu yang tentang jual beli. Betul, ilmu tentang jual beli. Iya, ada kaitannya. Ada yang bisa bantu lagi? Ya. ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada lagi yang bisa mengartikan ilmu ekonomi? Bisa dibantu? Ya, bukan teh. Ilmu kegiatan jual beli di pasar. Betul. Sebetulnya sehari-hari kita ini melakukan kegiatan ekonomi loh tanpa kita sadarin. Ya, baik dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti melakukan kegiatan ekonomi. Tidak ada yang tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Semuanya ada kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk ke kegiatan ekonomi, di situ kan ada kata ekonomi. Ekonomi, nah ini dia. Ekonomi itu apa? Ekonomi. Ekonomi. Ada yang tahu ekonomi? Kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kamu sehari-hari apa, Nduk? Yang nampak tiap hari. Apa? Makan, minum, apalagi Kak? Berolahraga. Ya. Jadi semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadar itu sudah merupakan satu kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa harus dipenuhin? Kenapa kegiatan ekonomi? Kenapa ekonomi itu kebutuhan kita harus dipenuhin? Agar? Kenapa? Agar hidup sejahtera. Misalnya contoh, kamu itu butuh banget skincare katanya, supaya biar kelihatan cantik,
Ya wajar, wanita itu pasti butuh cantik, laki-laki itu butuhnya ganteng, membutuhkan skincare. Tapi karena ada sesuatu hal, orang tua kita tidak mampu, artinya bukan mampu dalam apa, waktunya aja mungkin yang belum pas ya, belum gajian misalnya. Nah di situ ada satu kebutuhan yang memang pingin kali kita butuhin beli skincare, tapi karena waktunya yang belum pas, akhirnya tidak terbutuhin. Gimana perasaannya kita? Sedih ya, sedih. Oh, nggak dibeliin skincare, padahal nanti malam minggu. Gimana gitu loh ya. Kita harus berbicara sama siapa? Kita harus minta tolong sama siapa? Itu, ya. Jadi memang kebutuhan itu membuat kita jadi sejahtera, membuat kita jadi bahagia. Iya kan? Betul ya? Iya. Kalau udah bahagia, pasti hatinya berbunga-bunga kan? Asal jumpa sama siapa pasti senyum. Sama orang yang kita benci aja kita pasti senyum. Karena hatinya sudah berbunga-bunga. Coba kalau lagi kebutuhannya nggak terpenuhi, sama orang yang kita sukain aja, karena kita takut, karena bukan takut sih, karena kita nggak pede sebetulnya. Jadi akhirnya mana dek? Karena kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi gitu loh, ya. Jadi sebetulnya kembali lagi ke topik, bahwasanya kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhannya itu tercapai, pasti akan bahagialah orangnya tersebut, akan terpancar dari wajah-wajahnya. Bulan ini bahagia bulan ini, karena sudah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan sandang, pangan dan papannya, kebutuhan primer, sekundernya dan tersiernya sudah terpenuhi. Itu ya. Oke, udah kita bongkar sedikit tentang kegiatan ekonomi. Yang hari ini yang mau kita bahas apa sih Pak Sayuti? Ini dia. Yang sudah kita lihat tadi ya. Dan ekonomi segala aktivitas yang dilakukan untuk menentukan hidupannya sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu, boleh dibantu Kak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan distribusi dan konsumsi. Produksi itu apa sih? Ada yang tahu? Dit? Produksi? Proses pembuatan barang. Adit sudah pernah produksi? Belum ya? Siapa anak bapak di sini yang sudah belajar berproduksi, menghasilkan barang? Sudah ada? Sudah ada yang pernah membuat peyek, membuat keripik pisang, atau membuat, sudah ada? Sudah. Siapa anak? Membantu orang tua, bagus. Kamu berarti sudah belajar berwirausaha, ya. Produksinya apa nak? Kak hot peyek, oke. Itu yang buat orang tua. Setelah dibuat dimakan. Oke. Berarti pembuatan peyeknya dilakukan hanya untuk konsumsi ya. Artinya untuk konsumsi ya, tidak menghasilkan cuan ya. Tidak menghasilkan cuan gitu ya. Enggak apa-apa, bagus, tepuk tangan dong untuk Kak Hotbah. Mantap sekali, enggak apa-apa. Itu memang kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan sehari-hari. Dari kita membantu orang tua, kita akan tahu gitu loh, ya. Kita akan tahu, ternyata gini ya proses produksi pembuatan peyek. Dari tepung dicampur apalagi Kak? Apa? Kacang, apalagi Kak? Telur, apalagi Kak? Bawang, terus lupa lagi ya. Ada daun apa namanya itu? Daun jeruk ya. Daun sop, daun pre, supaya garam. Kalau biar empuk, renyah, dikasih apa biasanya itu? Hah? Dikasih apa? Biar renyah, kan ada peyek yang kalau digigit bikin lepas gigi. Ada ya? Biar empuk, biasanya kasih tepung beras ya Kak ya. Dicampur tepung beras sama telur, biasanya seperti itu. Udah dicampur jadi satu, jadilah Indonesia Raya. Ya Kak ya, dicampur. Putar, digoreng, dijual. Kalau kamu memang berpikirannya ekonomi, itu bisa jadi duit. Kita jual ke pasar, di warung, titip-titipin tukang bakso,
1 minggu kamu bisa punya penghasilan dong. Ya, satu bungkus itu kalau nggak salah 5.000 ya. Ya, 5.000 ya. Ya kalau kamu punya 100 saja lah, 100 bungkus. Udah berapa hasil? 100 bungkus kali 5.000. 500.000 1 bulan. 1 minggu. 100 bungkus 1 minggu. 1 bulan 1 juta, 2 juta. Ya, 2 juta loh. Hari gini kalian anak SMA punya penghasilan 2 juta 1 bulan. Keren banget, Bos. Keren, Bos. Keren. Coba kalian buat, coba buat. Itu bukan apa ya? Bukan pekerjaan hina atau bukan pekerjaan yang membuat kita rendah tuh enggak. Kalau saya prinsipnya, selagi itu memang ada cuan, ada duitnya dan menghasilkan, malu Bapak itu, Bapak buang. Bapak buang jauh-jauh. Bener. Jadi kalian itu kalau bisa menurut Bapak, lebih bagus kalian tuh gini tuh, tangannya di atas. Jangan gini. Bu, minta duit, Bu. Bu, minta duit, Bu. Uang jajanku habis. Setiap hari minta. Usahakan. Coba mulai dari sekarang, nanti dari pulang sekolah. Pak Sayuti tadi nyuruhnya buat produksi. Buat apa ya? Kalau kamu nggak punya ide, tanya Mbak Google. Banyak usaha di sini yang bisa kita kembangkan di sini. Kalau kalian kesulitan, telepon Pak Sayuti. Ya, Pak Sayuti siap bantu anak-anak Bapak yang mau berkembang. Rumah Bapak nggak jauh, 3 jalur dari sini. Oke. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi pelaku, menganalisis keterkaitan antar kegiatan ekonomi, dan menunjukkan sikap kritis untuk mengapersepsi kamu semua. Mari kita lihat video pembelajarannya. Video mana videonya? Ini. Oke, mari kita saksikan video produksi, distribusi, konsumsi yang akan kita pelajari pada hari ini.
Oke, terima kasih atas tampilan videonya. Dari tampilan video tadi, ya, dari tampilan video tadi, kira-kira anak bapak punya gambaran apa ya? Apa yang tergambar dalam benak pikiran kalian dari video yang kita tampilkan tadi, yang kita tonton sama-sama? Yap. Orang yang sedang mencari ikan. Mencari ikannya di mana tadi itu, Kak? Di laut ya. Ternyata di laut tuh banyak ikan ya. Nggak di sungai aja ya, Kak ya. Iya. Yang lain nggak boleh? Mengantar ikan ke perusahaan. Iya. Ada lagi? Makan ikan. Hobi makan ikan ya. Nampak gemoy gitu ya kan. Iya sih. Ada lagi? Dimas? Oh ya, Kak. Mengantar sarden ke supermarket. Bang Dimas? Memproduksi sarden. Hobi makan dari sarden ya. Bapak hobi makan sarden, bener. Sarden itu paling enak loh. Dimasak sampai pakai sarapan pagi, pakai cabai, pakai sampah apa, ulek, pakai telur ceplok. Enak banget rasanya. Mertua lewat nggak nampak. Kalau udah makan sarden, bener. Karena ikan itu kan memang ikan yang paling enak menurut bapak sih. Tapi kan orang kan seleranya macam-macam ya kan. Ya. Jadi dari analisa video tadi, inilah yang akan kita bahas. Salah satunya yang tadi dibilang diantar ke supermarket. Itu berarti ada proses apa? Distribusi. Pengambilan ikan dari laut berarti proses apa? Produksi. Ada tadi dimakan kata Wulan, berarti ada proses konsumsi. Itu ya sebetulnya yang mau kita bahas hari ini sama-sama. Jadi ketiganya itu, produksi, distribusi, konsumsi, itu satu kesatuan. Dia tidak bisa dipecahkan. Walaupun Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, tetap bersatu. Sama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak mau terpisah. Kalau mereka terpisah, maka jalur ekonomi yang ada di dunia akan hilang atau akan terganggu. Ya, seperti itu. Kita masuk yang ke pertama, yaitu proses produksi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, ternak ayam. Apa yang bisa kalian bayangkan tentang ternak ayam ini? Kaitannya dengan produksi. Ternak ayam menghasilkan telur. Ada yang nggak suka telur di sini? Ada? Tidak. Tidak ada. Semua suka telur ya? Mantap. Bapak juga gitu. Kalau disuruh milih telur, ayam, ikan, daging, pilih telur. Tapi kalau ada semua ya. Tapi kalau nggak ada lagi ya terpaksa makan juga. Yang paling trauma makan ikan, Bapak. Ikan yang berduri. Khususnya ikan mas. Ikan mas itu kan durinya banyak itu. Itu bikin kesel. Iya. Jadi Bapak kalau udah makan ikan traumanya itu. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ada ternak ayam. Di situ ada telur. Kalau ini gambar ini ayam apa nih sebetulnya sih? Ayam potong, ayam pedaging. Ayam potong atau ayam pedaging. Ya, itu adalah merupakan bagian produksi, yaitu menghasilkan daging. Di sebelahnya yaitu pabrik roti. Ada yang bisa bikin roti di sini? Udah ada yang bisa bikin roti? Tidak bisa ya? Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pabrik roti ini dibuat untuk menghasilkan roti-roti yang enak, yang lezat untuk kita rasakan. Ini adalah kebun sayur. Yang ini kebun sayur ya.
Ini ada pabrik pakaian. Ada yang pernah bermain ke pabrik pakaian? Belum ya. Pabrik pakaian itu kalau di Sumatera itu banyaknya di daerah Tanjung Morawa. Tanjung Morawa itu 10 km lagi ke kota Medan. Ya, di situ banyak pabrik pakaian. Sebagian besar karyawannya dari wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pabrik pakaian. Ada yang tahu pabrik pakaian itu bahan yang digunakan untuk berproduksi itu apa? Benang. Benang ya kan? Iya, benang. Benang, setelah benang dipintal. Iya kan? Setelah dipintal dijadikan kain. Udah jadi kain baru dijahit jadikan baju. Ya, seperti baju-baju yang kita pakai sekarang ini prosesnya itu dari kapas. Makanya kita membutuhkan kapas yang banyak untuk menghasilkan pakaian-pakaian yang baik. Selanjutnya setelah produksi kita masuk ke distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kira-kira ini. Misalnya Adit, dia supir kurir JNT dari Sumber Makmur ke Pelamboyan. Dia kan prosesnya distribusi itu. Si Wulan punya paketannya skincare. Dia biar nampak lebih wow gitu, glowing gitu ya, jadi beli skincare. Jadwalnya harusnya jatuhnya hari Jumat. Menurut keterangan dari si produksi barang, tiba-tiba si Adit, si distributornya yang mengirimkan barang telat dia Wulan. Kira-kira kamu terganggu nggak dengan ketelatan dia untuk mengantarkan barang bawaan? Terganggu dong. Kalau udah terganggu terus gimana? Marah? Iya kan? Marah pastinya kan? Karena kan kita merasa kok gitu ya gitu. Harusnya aku udah gini. Tapi ternyata pengirimanku tidak nyampe, ya. Jadi apabila tiga kegiatan itu terganggu salah satunya, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Seperti keseimbangan yang lain. Keseimbangan hati, keseimbangan perasaan, dan keseimbangan yang lain pasti akan terganggu. Setelah distribusi, yang ketiga kita masuk yaitu tentang konsumsi. Nah, ini contohnya kegiatan distribusi peti kemas. Ini kalau peti kemas ya nak, distribusinya itu sudah antar negara, ekspor impor. Ya, ekspor impor. Misalnya tadi Kak Hotma produksi peyek banyak, mau dikirim ke Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh suka peyek loh. Dikirim satu kontainer, dibuat besar-besar, dimasukkan ke dalam peti kemas, dikirim ke Amerika Serikat. Di Indonesia harganya 5.000 Dimas. Di Amerika Serikat berapa coba harganya Dimas? Kalau mau tahu. 50.000. Loh, iya dong, dibandingkan sama kurs dolar. Dolar kita berapa sekarang? 16.000 ya kan? 16.000, $1. Satu lembar kita beli 16.000 bro. Kecil uang kita. Ya. Itu. Jadi makanya kalau kita mau mengirim ke luar negeri atau kita membeli barang dari luar negeri harus pakai peti kemas. Nah, kalau yang ini distribusi antar apa? Antar provinsi atau antar pulau, betul nggak? Nggak salah, betul. Ya, kalau ini distribusi antar provinsi atau antar pulau. Jangan pula mobil odong-odong untuk distribusi. Jalan 1 bulan terkentut-kentut ya. Ya, ini
Ini adalah distribusi buah-buahan antar provinsi atau antar pulau. Oke? Ada yang mau ditanya tentang distribusi atau produksi? Boleh tanya. Tidak ada? Paham ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita lanjut. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini sebetulnya kegiatan terakhir, ya. Kegiatan terakhir daripada produksi dan distribusi. Boleh kita baca pengertian konsumsi? Konsumsi adalah Oke. Kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini misalnya Bapak contohkan. Kamu biasanya kalau pakai skincare mereknya apa? Brandnya apa? Sun? Apa? Campur. Satu aja, satu merek aja. Emina. Gini? Iya. Emina. Harganya misalnya 100.000 ya. Misalnya ini misal. Misal aja. Kamu yang tahu harganya, Bapak nggak tahu. Misal 100.000. Mungkin kalau untuk kocek siswa ya, untuk kocek kita, kantong kita, mungkin kalau harga 100.000 ya agak-agak apa sedikit lah, ngerim-ngerim pengeluaran ya kan. Terus tiba-tiba ada merek lain selain Emina, kualitasnya bagus, sama, glowingnya sama, cantiknya juga sama, dengan merek misalnya DRT, bukan DRW ya. DRW udah tutup ya kan. DRT lah. Maksudnya DRT itu pemutih produksi rumah tangga gitu, DRT. Ini harganya dia jauh terpaut dari 100.000 hanya 70.000. Kira-kira kalau kamu disuruh memilih, kamu milih yang mana? Kualitasnya sama. DRT ya. Jadi mempengaruhi apa itu sebetulnya? Selera atau harga? Harga. Jadi di sini peran harga. Makanya orang setiap akhir tahun atau pada hari-hari ulang tahun nasional, misalnya 17 Agustus atau Hari Pahlawan, itu ada yang namanya diskon. Dia pilih diskon. Harusnya nggak dibeli, jadi dibeli. Uangnya di kantong 1 juta untuk beli ini, karena ada diskon. Bukan ini yang dibeli, yang itu yang dibeli. Gitu ya? Iya ya. Sama, Bapak juga gitu kadang-kadang. Lupa diri kita kadang-kadang. Makanya harusnya siasatnya itu kita memang harus punya catatan. Kalau mau ke mall itu buat catatan, nak. Ini yang mau dibeli. Terus sampai mall itu jangan seperti ini wajahnya, pakai topeng kuda. Jadi ngeliatnya ke depan, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri lagi. Takutnya nanti tergoda dengan diskon. Nah, kalau kita udah tergoda sama diskon, secara otomatis penghasilan kita yang harusnya kita gunakan untuk yang penting, yang memang dibutuhkan, akhirnya terbeli semua. Sebelum sampai akhir bulan, uangnya udah habis. Boncos katanya, habis uangnya. Ya? Oke? Paham? Oke, kalau bisa dimengerti seperti itu. Ada pertanyaan tentang produksi, konsumsi, dan distribusi? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu tugas kelompok. Sebelum Bapak bagi lembar LKPD-nya, Bapak persilahkan kamu untuk membuat kelompok masing-masing.
Silahkan dimulai dari sekarang. Boleh digeser yang enak temennya, yang enak yang mana gitu. Dipersilahkan ya, boleh. Enak ya. Udah posisinya ya, udah santai ya. Oke. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya sama Bapak. Boleh. Tanya. Apa yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Dan kalau memang sudah paham lanjutkan aja mengerjakan tugasnya. Kurang? Kasih lagi. Ada yang kurang? Saya kasih lagi. Boleh? Ya. Setelah kita menyelesaikan tugasnya, langsung kita presentasikan nanti ya. Kita presentasikan, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Iya. Kasih waktu 10 menit cukup, Bapak kira nanti kalau 10 menit. Yang perlu ditambah, yang perlu ditanya, yang perlu diinformasikan, boleh. P itu artinya produksi, untuk simbol D itu adalah distribusi, dan untuk simbol K itu adalah konsumsi. Produksi dengan simbol P, distribusi dengan simbol D, dan konsumsi dengan simbol K.
5 menit lagi waktunya. Nanti ditunjuk ya siapa-siapa yang mempresentasikan. Setelah dipresentasikan, kelompok lain boleh bertanya dari hal-hal yang dipresentasikan tadi. Jadi biar kita semua paham, biar kita semua memahami apa itu kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi itu sangat penting, ya. Kegiatan ekonomi itu sangat penting. Ada yang dipertanyakan, Kak? Tulisannya bisa dibaca. Cantik. Adik yang nulis Anton, mantap. Udah bisa dibaca. Beda yang tulisannya. Iya. Selesai? Kelompok 4 udah selesai? Bentar lagi? Oke, bentar lagi ya. Kita tunggu kelompok 4 biar suasananya seru, semuanya selesai. Tanya aja sama kelompok lain, enggak apa-apa. Biar semuanya paham. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Jangan takut salah, ya. Pesan Bapak satu sama kalian. Dalam kalian mempresentasikan atau dalam kalian bertanya, jangan pernah takut salah. Buang itu takut salah tadi. Ya. Kalau kamu menanamkan takut salah dalam hati kamu, kamu pasti tidak akan berani. Yakinlah itu. Ya. Pasti kamu tidak akan berani. Padahal kamu berani ke kamar mandi sendirian. Karena dalam pikiran kamu takut nanti kalau di jalan itu ada lubang, aku terpeleset lalu jatuh. Jangan. Ya. Itu akan membuat kamu jadinya pesimis, tidak berani memandang hidup. Hidup itu selalu berubah. Hidup itu selalu berubah. Tidak ada hidup itu yang tidak berubah. Contohnya, kenapa kok Pak selalu berubah? Dulu kamu kecil, bayi masih digendong, udah bisa jalan, sekarang berubah, udah dewasa seperti ini, itu berubah. Jadi kehidupan itu nggak ada yang tetap, nggak ada. Tinggal gimana Pak? Tinggal bagaimana kita mengatur hidup kita. Ya. Jadi makanya Bapak pesan, jangan pernah kamu salah, takut salah. Nanti salah. Nanti kalau aku gini salah. Kapan majunya? Kapan ngertinya?
Dari salah itu kita jadi berani. Jadi kita tahu. Kalau dulu yang biasa pakai sepatu dari kaki kanan dipakai kaki kiri, kaki kanan kaki kiri, terus nggak mau pakai sepatu gitu. Ih, takutlah pakai sepatu, nanti salah lagi. Kapan bisanya? Iya kan? Kapan bisanya? Gitu. Ya, Dit. Pernah pakai sepatu terbalik? Nggak pernah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah selesai? Oke, kalau udah selesai, kita ice breaking dulu ya sebentar ya, sebelum mempresentasikan, masih ada waktu. Bapak biasa, biar suasananya hidup, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ya? Oke, ayo sama-sama. Tepuk semangat. Oh, semangatnya belum timbul nih. Coba berdiri. Iya, biar timbul semangatnya berdiri. Iya, semangatnya biar timbul. Oke ya, sama-sama biar kita semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah selesai ya? Udah ya? Pesan Bapak, jangan takut. Satu itu, jangan takut. Kita mulai dari kelompok 1, kedua, 3, keempat. Kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dena Novina dan rekan saya Elvira Cahyani, Bulan Sari, Fatimah Aras, Salam Sejahtera. Baiklah, kami akan memulai membacakan diskusi kami. 1. Itu beli sayur di pasar konsumsi. 2. ADP mengantar beras dari petani ke toko sembako distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetik produksi. Pengguna jasa ojek online konsumsi. Kandungan padi produksi. Tugas membuat jurnal kegiatan ekonomi di sekitarmu. 1. Pengantar paket distribusi. 2. Saran distribusi. 3. Pertanian padi produksi. 4. Sarapan pagi konsumsi. 5. Punca gorengan produksi. Sarapan pagi karena itu merupakan kebutuhan sehari-hari. 2. Bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menuju ekonomi? Hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen saling bergantung satu sama lain. Karena jika satu dari tiga kegiatan ekonomi itu tidak berjalan dengan lancar, maka akan mengganggu semuanya. 3. Menurut kamu apa akibatnya jika kegiatan distribusi terganggu? Akan hilangnya keseimbangan kegiatan. Baiklah, kami akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mereka bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita sepakati 2 atau 1 pertanyaan? 1 aja? 2 lah ya. 2 lah. Kalau 1 itu bukan KB. Kalau 2 itu kan KB, keluarga berencana. Kalau 1 itu nggak KB namanya. Jadi 2. 2 itu keluarga berencana. Siapa yang bertanya pertama? Kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2, KB. Tanya aja. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Nela boleh tanya? Silakan.
Satu pertanyaan. Kelompok 3. Dari sini kan bisa ditanya. Kelompok 1. Kelompok 2. Jelaskan apa itu konsumsi. Boleh dijawab dulu atau satu lagi sekalian? Jawab dulu, boleh, silakan. Apa itu konsumsi? Dan contohnya apa gitu ya? Konsumsi itu adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumsi itu adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Iya, sepakat ya. Sepakat. Oke, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, konsumsi itu adalah kegiatan terakhir untuk menggunakan barang dan jasa. Pertanyaan kedua. Naila tadi mau dilanjutkan ya. Berikan contoh dari produksi. Buatkan contoh dari produksi. Contohnya. Contoh produksi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis. Betul ya? Betul itu ya? Setuju ya? Oke, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Terima kasih. Ada yang mau disimpulkan tentang presentasi kalian? Kesimpulannya apa? Sampaikan aja. Ya. Jangan takut-takut. Ayo berani. Kesimpulan dari kami adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bergantungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, jadi menurut kelompok 1, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang pasti kita lakukan sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul sekali. Ya, dengan kegiatan ekonomi maka semua alur produksi dan distribusi bisa berjalan. Ya. Oke, berikutnya Bapak beri kesempatan untuk kelompok 2. Silahkan, jumlahnya sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Ibu membeli sayur di pasar, kegiatan konsumsi. Pak Dadi mengantarkan beras dari petani ke toko sembako, distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis, produksi. Menggunakan jasa ojek online, konsumsi. Petani menanam padi, produksi. Tugas kedua, Ibu membuat produksi. Menangkap ikan di laut, jenis produksi. Pak Asep melakukan jagung, jenis produksi. Adik membeli buah, jenis konsumsi. Tidak mengantar barang, jenis distribusi. Tugas ketiga yaitu yang ditanya adalah apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Mengapa? Membeli beras untuk dikonsumsi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menurutmu? Jika produsen tidak memproduksi barang atau jasanya dengan tepat waktu, maka distributor akan lama mengirim barang tersebut dan tidak akan sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, menurut kamu apa akibatnya jika kegiatan distribusi terganggu
pengiriman akan lama sampai. Sekarang kami ingin membuka tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Dibuka itu sesi tanya jawab. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. 2 pertanyaan ya, seperti kelompok 1 tadi ya. 1 pertanyaan langsung dijawab ya, Kak ya. Nah, 1 pertanyaan langsung dijawab biar sama-sama puas. Jadi nggak ditunda-tunda lagi jawabannya. Kelompok 4 silakan. Apa contoh kegiatan distribusi? Gitu ya, Kak ya. Apa contoh kegiatan? Seperti Pak Dedi mengantarkan beras ke supermarket. Seperti Pak Dedi mengantarkan beras ke supermarket. Gitu Kak ya? Cocok? Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk jawabannya dong. Seperti Pak Dedi mengantar beras ke supermarket. Dari supermarket dijual lagi sama konsumen ya? Iya, Pak. Iya, terakhir. Pertanyaan kedua, kelompok 1 silakan. Apa tujuan produksi? Apa tujuan produksi? Apa tujuan kita menghasilkan barang? Nah, gitu produksi itu. Untuk digunakan oleh konsumen. Untuk digunakan oleh konsumen. Sepakat? Sepakat ya? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu jawabannya ya. Jadi jawabannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bukan konsumsi aja. Semua kita butuh. Hewan juga butuh loh produksi. Apa yang dibutuhin hewan? Misalnya rumput-rumputan, ya. Apalagi Kak? Dedak ya. Sandang pangan ya, sandang pangan papan. Oke, udah 2 pertanyaan ya. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok yang kedua. Silakan kembali. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas yang pertama yaitu ibu membeli sayur di pasar konsumsi. Pak Dedi mengantar beras dari petani ke toko sembako itu disebut distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintesis disebut produksi. Menggunakan jasa ojek online disebut konsumsi. Petani menanam padi disebut produksi. Tugas yang kedua yaitu membuat baju disebut produksi. Membeli sepatu di toko konsumsi. Mengantarkan buah-buahan ke pasar distribusi. Tugas yang ketiga refleksi diri. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Mengapa? Jawaban: kegiatan jual beli, karena kegiatan jual beli sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menurutmu? Jawaban: bersifat saling bergantung dan membentuk dan saling pasukan. Menurut kamu apa akibatnya jika kegiatan distribusi terganggu? Jawaban: akan terjadinya kelangkaan dalam kegiatan tersebut. Sesi tanya jawab silakan. Sekian presentasi dari kami buka sesi tanya jawab.
Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh kamu kaitkan dengan isu sekarang juga boleh. Isu ekonomi yang terjadi sekarang boleh. Apa faktor yang mempengaruhi konsumsi? Apa faktor yang mempengaruhi konsumsi? Permintaan barang. Permintaan barang. Karena permintaan barang. Karena permintaan barang yang mempengaruhi konsumsi. Contohnya Beras. Harga beras yang naik. udah cukup? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Bapak luruskan ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi yang mempengaruhi konsumsi itu sebetulnya supply dan demand, permintaan dan penawaran di pasar. Supply itu barangnya ada enggak gitu. Permintaannya besar enggak gitu loh. Kayak sekarang yang terjadi kan harga beras itu naiknya enggak ketulungan. Ya. Demand-nya banyak, permintaannya banyak. Cuman penawarannya ini yang bermasalah. Penawarannya bermasalahnya di mana? Permainan daripada aktor-aktor yang punya cuan, yang punya duit, bos-bos kita, pedagang-pedagang besar itu yang bermain di situ. Beras yang mutunya rendah dicampur dengan beras yang bagus. Beras yang bagus yang harusnya enak kita makan, pulen rasanya jadinya keras. Banyak gabahnya, banyak batunya dengan harga yang mahal. Jadi akhirnya permintaannya berubah. Ya, jadi akhirnya permintaannya berubah. Jadi yang mempengaruhi konsumsi kita itu adalah supply dan demand, permintaan dan penawaran yang di pasar. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Wulan kayaknya mau tanya tadi. Ya Wulan, silakan. Produksi, distribusi, dan konsumsi, itu yang kita bahas. Cukup? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke kelompoknya. Bapak beri kesempatan yang berikutnya, acara pungkasannya, yaitu kelompok 4. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Ibu membeli saya di pasar. Konsumsi. Pak Dedi mengantar beras dari tani ke toko sembako. Distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis. Produksi. Menggunakan jasa ojek online. Konsumsi. Petani menanam padi. Produksi. Tugas 2. Tabel produksi. Nelayan mencari ikan di laut, jenisnya produksi. Supermarket distribusi, toko membeli ikan di pasar konsumsi. Adi budidaya konsumsi. Tugas 3. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering dilakukan setiap hari mengapa? Mengonsumsi makanan sehat agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menurutmu? Produsen menghasilkan barang dan jasa, kemudian distributor menghasilkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, lalu konsumen mengonsumsi barang atau jasa tersebut. 3.
akan bertanya. Ya. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Sudah dibuka sesi tanya jawab. Hotma, ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya angkat tangan. Oh ya, Bang Anton dulu, Mbak. Sebentar, Mbak. Yang laki-laki dulu kita dulukan. Oke, silakan. Pengertian produksi itu apa gitu ya? Sama contohnya apa sih gitu ya kan? Kamu punya produksi enggak gitu ya kan sekalian. Jadi 3 pertanyaan. Ya, silakan dijawab, Nak. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya, Contohnya, pengrajin membuat sepatu. pengrajin membuat sepatu. Puas, Anton? Puas ya? Wis, puas. Terima kasih. Itu jawabannya. Tepuk tangannya dong. Iya. Sangat puas sekali. Udah pas itu memang. Kalau Bapak cocok dah. Sesuai dah. Ya, lanjut pertanyaan kedua tadi. Sebutkan jenis-jenis konsumsi. Jenis-jenis konsumsi. Ya. Konsumsi rumah tangga itu kan konsumsi. Perusahaan, perorangan itu kan konsumsi yang menggunakan. Jawab aja, Kak. Jenisnya konsumsi barang atau jasa. Contoh konsumsi barang yaitu ibu membeli sayur di pasar, sedangkan contoh konsumsi jasa yaitu cleaning service. Bisa, Kak? Oke, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Ya. Jadi jenis-jenis konsumsi itu ada konsumsi barang dan jasa, contohnya tadi cleaning service ya. Oke, terima kasih untuk waktunya, silahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya. Alhamdulillah, evaluasi kelompok kita sudah selesai. Bapak bisa lihat, kumpulkan dulu LKPD-nya. Ini kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Mantap jawabannya, bagus-bagus semua ya. Jawabannya bagus-bagus, penuh semangat. Oke, Bapak evaluasi sejenak ya. Jadi dari jawaban-jawaban yang setelah kalian diskusikan, kalau Bapak lihat semua jawaban untuk sesi tugas yang pertama, jawabannya semua benar. Jadi nilainya adalah 40, skornya. Satu lagi mana? 1, 2. Oh ini 3. Nah, oke, 1, 2, 3, 4 untuk jadi semuanya mendapat untuk tugas yang pertama nilainya 40. Tepuk tangannya dong. Kok nilai 40 loh? Ih, sempurna. Berarti pembelajaran hari ini berhasil membuat kamu ingat, membuat kamu paham, ya. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, di sini kita memang dituntut harus paham, deep learning-nya, pemahaman lebih mendalam. Kalau yang lebih mendalam lagi, sebetulnya kalian harus bisa mencipta, belajar mencipta. Di sini kan kita punya OSIS ya, organisasi sekolah. Kita bentuk organisasinya, kita coba buat sesuatu. Nanti kita munculkan misalnya di P8 atau P5 kalau yang lalu. Itu kita adakan bazar, kita jual. Nanti uangnya kita masukkan lagi ke OSIS. Jadi kita punya kegiatan. Ya. Coba
mulai belajar. Apalagi kalian kan udah beranjak dewasa, pastinya nantinya hidup mandiri ya, hidup sendiri terlepas dari orang tua. Kan nggak mungkin kalau udah mandiri masih minta lagi gini, kan nggak mungkin. Ya, dari sekarang coba belajar. Untuk evaluasi tugas kedua, juga bagus jawabannya semuanya. Ya, Bapak kasih nilai untuk semuanya evaluasi yang kedua yaitu 30. Tepuk tangan dong untuk semuanya dong. Ya. 30, berarti nilainya sudah 70. 70 udah bisa lepas KKM, Pak. Udah bisa kali lah 70. Udah mantap itu 70. Dan untuk evaluasi yang ketiga, refleksi diri, ya, kegiatan ekonominya di belakang. Loh, ini di mana? Yang kelompok 4 di mana? Sama kelompok 3. Jawaban refleksi ketiga. Yang kelompok 1, 2 di belakang. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oh, di ini? Oh, di buku. Boleh lihat Bapak bukunya? Kelompok 3 sama kelompok 4. Di sini. Ini. Ini ya tulisannya ya? Oh, bukan. Beda tulisannya. Ini. Oh, ini ya. Ini kelompok 4. Kelompok 3? Minta ya. Oke. Terima kasih. Iya, jangan salah. Iya. Oke. Nilainya 30. Kelompok 4. Ya. Oke. Jadi untuk evaluasi yang ketiga, kelompok 1 mendapat skor nilainya adalah 20. Tepuk tangannya dong. Untuk kelompok 2 skornya adalah azan. Skornya adalah 20. Tepuk tangannya dong. Untuk kelompok 3 skornya adalah 15. Untuk kelompok 4 skornya adalah 20. Ya, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Pembelajaran hari ini semuanya anak Bapak dapat memahami ya. Kalau boleh Bapak simpulkan ya, kegiatan ekonomi itu muncul karena apa? Karena ini. Sebetulnya ini. Kelangkaan. Ini. Jadi ekonomi muncul karena kelangkaan. Dari kelangkaan ini makanya kita harus memilih. Dari langka inilah maka ekonomi muncul. Karena kelangkaan inilah maka kita harus milih. Sama seperti kita memilih pasangan hidup kita. Banyak cowok-cowok, tapi kan kita pilih satu. Nggak mungkin cowoknya 2. Sama juga laki-laki apabila suka dengan perempuan. Banyak perempuannya, tapi yang dipilih kan 1.
Atau ada di sini yang punya cowoknya 2 atau ceweknya 2? Enggak ya. Ban serep Pak. Emang mobil ada ban serepnya? Ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak usah disebutin lah, hanya kamu yang tahu. Dan hanya Tuhanlah yang tahu. Ya. Dari kelangkaan ini kan sebetulnya kan apa yang buat langka? Itu kan faktor produksi. Faktor produksi. Yang mau diproduksi itu langka. Apa faktor produksinya, Wulan? Contohnya misalnya faktor produksi kita apa? Untuk membuat pakaian tadi apa? Faktor produksinya? Kain, kapas. Kapas sekarang ini kan produksinya sudah berkurang. Kayak di Riau aja lah tanamannya sudah banyak, tanaman sawit. Mungkin kapas kalian nggak pernah jumpa. Pernah tahu yang namanya kapas? Tahu ya? Tapi mungkin jumlahnya udah sedikit ya kan? Itu. Misalnya lagi sumber daya alam kita, minyak sepeda motor kita itu, Pertalite, Pertamax, apalagi? Biosolar, apalagi? Pertamax Turbo. Itu kan sumber daya alam yang habis, tidak bisa dibuat lagi. Berarti kan terbatas. Ya, manusia juga terbatas. Faktor produksi diantaranya kan juga manusia kan? Manusia juga faktor produksi. Jadi, bagaimana Pak? Kita harus menghadapi hidup ini. Ya pandai-pandai milih lah. Pandai-pandai milih. Kalau kita pandai milih ya insya Allah nggak akan keblondrok. Kalau orang Jawa bilang keblondrok itu keprosok di lubang yang dalam. Ya, jadi pelajaran ekonomi itu penting. Oke, dari Bapak sekarang Bapak mau tanya sama kamu. Kira-kira isu ekonomi sekarang yang menurut kamu perlu kita tuntaskan tuh apa sih? Isu ekonomi. Apa yang di Indonesia ini isu ekonomi yang perlu dituntaskan menurut kamu? Sudut pandang kamu deh sebagai siswa. Isu ekonomi. Tadi kalau Bapak contohkan tadi ada konsumsi tadi apa beras ya kan? Berasnya harganya naik. Contoh isu ekonomi yang lain apa? Harga? Apa? Isu ekonomi yang kakak pernah dengar sekarang ini atau yang lalu-lalu deh boleh. Isu-isunya apa? Harga sawit turun. Loh, iya betul loh. Iya kan? Yang tadinya 3.200 atau 3.500 sampai pernah 4.000 ya? Nah, sekarang harganya berapa nak? 2.700. Berapa itu coba? Dari harga 3.000 aja udah 300 rupiah kita rugi. Apa itu yang menyebabkan kok bisa jadinya harga sawit turun? Ada yang tahu? Hah? Konsumsinya. Karena kita sudah tidak bisa lagi mengirim minyak ke negara-negara yang sedang berperang sekarang. Jadi konsumsinya berkurang. Apalagi nanti kalau waktu pemilu. Pemilu kada, pemilu legislatif, pemilu presiden, pasti harga sawitnya anjlok. Ya, itu pasti ditandain. Dan apalagi kalau mau lebaran, betul. Ya, kalau kamu lebaran lagi, harganya tuh ya Allah. Kita udah hitung-hitung nih. 5 ton kali 3.000 udah 15 juta. Ini untuk beli bajunya lebaran 10 setel satu anak. Beli 10 setel iya Kak, 10 setel Kak. Sampai berapa Kak lebaran bajunya Kak? 2 paling ya, 2 pasang ya. Iya 2 pasang. Mau beli sepatunya harus baru. Mau pergi jalan-jalannya ke Danau Toba. Nanti dari Danau Toba ke Aceh, ke titik 0. Dari Aceh terbang lagi ke Jogja, ke Malioboro, ke Candi Borobudur. Ternyata harga sawitnya turun, lemes, nggak jadi jalan-jalannya, pasti jadinya kecewa.
Nah, dalam hal ini ya, terjadinya fluktuasi harga di lapangan itu memang harus pemerintah yang mengambil peranan penting dalam hal ini. Pemerintah lah yang harus bisa mendorong supaya harga sawit ini menjadi stabil, ya. Karena kita di sini sekeliling kita kan banyak kebun sawit. Rata-rata mungkin anak bapak di sini punya ladang sawit, rata-rata, ya. Oke. Ada pertanyaan? Udah paham? Benar? Ya. Nanti pesan Bapak kalau kalian misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kamu perlu tanyakan sama Bapak, tanya aja. Di mana kita jumpa, silakan bertanya. Jangan takut-takut dan jangan malu-malu. Bapak masih seperti yang biasa, seperti yang dulu, tidak akan berubah kecuali kalau Bapak operasi ke Korea. Ya. Hidungnya bisa mancung, kulitnya bisa putih, giginya bisa glowing, terbalik, mukanya bisa putih, giginya bisa rapi, ya. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Karena masih ada lagi yang mau ditanyakan, nggak ada ya? Udah, oke, kita apa aja deh? Main apa tadi? Main konsentrasi, ice breaking ya, biar tambah semangat, Ayo diri yuk. Oke. Konsentrasi dimulai. Terus. Mari dimulai. Cantik. Jelek. Mulus. Kasar. Ya, betul ya. Mulus, kasar, benar ya. Oke, kita coba lagi ya. Konsentrasi. Mari Dimulai. konsentrasi. Dimulai. Bagus. Norak. Ilfil, betul, boleh. Oke. Boleh dipersiapkan penanya, diletakkan di meja. Pena satu di sini, pena satu di sini, pena satu di sini. Ya, boleh di sini, boleh. Ini di sini. Kamu kawannya siapa? Berdua. Dimas ada temannya? Ada. Enggak, temannya berdua. Maksudnya berdua sepasang. Ini enggak ada temannya. Ini boleh gabung ke sini satu. Sini enggak, mejanya sini, geser sini satu. Ini gabungnya ke sini ya. Taruh sini. Di sini. Ini sama sini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Dimas enggak ada kawannya ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, Dimas duduk aja boleh. Berdiri juga boleh. Nah, cara mainnya kalau Bapak bilang Bapak bilang trek berarti tangan. Trek ya. Trek ya. Kalau Bapak bilang prok berarti paha yang dipukul. Ya. Trek prok. Trek prok. Nanti kalau Bapak bilang ambil penanya. Ya. Nah, yang kalah hukumannya apa? Nyanyi. Ayo kita sepakati dulu. Enggak mau? Enggak mau. Jadi apa? Gendong kawannya? Enggak. Cium kawannya ya. Oke, ya nggak apa-apa. Dicium kawannya ya. Oke. Kita coba dulu ya. Ya, penanya diletakkan di tengah. Oke. Nanti yang Bapak sebutkan, kamu yang bergerak ya. Ya, kita coba dulu. Prek, prok.
Prok prek prok. Iya, makanya ikutin apanya dari Bapak ya, kodenya dari Bapak. Oke? Oke. Prek prok. Prek prok. Prok prok prek. Prok prok prek. Prok prok prek. Prek prok. Ambil. Ya, yang menang boleh mencium temennya yang kalah. Boleh. Iya, boleh. Iya, ya, yang sama loh, jangan yang beda loh ya. Temennya yang sama lah. Loh, Adit nyium siapa, Dit? Siapa yang menang, Dit? Adit yang menang, Adit nyium Anton. Iya, enggak ya, udah oke. Sekali lagi ya. Oke ya, kita sekali lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Ini permainan supaya suasana kita nggak lemes. Jadi kita bisa timbul semangat lagi untuk pembelajaran berikutnya lagi ya. Oke ya, konsentrasi ya. Oke. Prok prok prek. Prek prok. Prek prek prok. Prok 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 prok. Aduh, jadi ketawa kita. Ya Allah, ya Allah. Ya, lanjut ya. Prek prok prok prek. Prek prok prok prek. Prek prok prok. Prek prok. Kenapa Ulan? Oh, ganti preknya ganti ya. Preknya ganti. Iya, preknya lucu ya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa deh, prek prok lah. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu artinya suasana hatinya itu lagi gembira. Kalau lagi gembira kan dia tertawa, senyum di mana-mana. Nggak apa-apa, bagus itu. Dah, kita coba lagi ya. Oke, konsentrasi nih. Prok, prok, prek, prok. Prek, prok. Prek, prok. Ambil. Aduh. Ya. Semangat sekali, mantap. Ya, mantap. Iya. Oke. Aduh. Iya. Iya. Kenapa, Dit? Sampai jatuh-jatuh? Aman kan? Iya. Jangan jadi perselisihan ya, jangan ya. Ini hanya permainan. Jadi permainan ini tujuannya supaya kita yang tadinya agak males, agak pusing kepala, udah agak gimana gitu, lapar atau gimana. Mungkin dengan adanya ice breaking ini bisa menambah kita, merubah suasana menjadi ceria kembali. Kelihatan loh dari wajahnya, kamu udah pada ceria loh, bener loh. Iya, udah pada ceria. Kayak Adit tuh semangat banget dia sama Anton rebutan pena. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi selesai belajar bukan tambah lesu ya kan, malah tambah semangat ya kan. Berarti kita mau belajar lagi nih ya kan? Oh enggak ya, enggak apa-apa. Kita lanjutkan minggu depan ya untuk pembahasan berikutnya ya. Oke. Terima kasih untuk anak bapak semuanya. Terima kasih atas segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Kebaikan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari pribadi saya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.